Bincang asik bareng Rajak. Halo sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Marjin dalam podcast Bincang Asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak, jangan lupa pantengin terus podcast ini dalam channel YouTube kami di Rajak Hospital Purwakarta. Juga jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, juga tekan tombol loncengnya ya. Sahabat Raja, kali ini kita kedatangan seorang dokter spesialis bedah yang berpraktik di Raja Hospital Purwakarta. Mau tahu siapa? Yuk langsung kepoin. Halo dokter, assalamualaikum dok. Dokter, apa kabar? Baik. Oke dokter, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini ya dok. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincang kali ini, dokter boleh memperkenalkan diri ke sahabat Raja semuanya ya dok. Oke. Halo sahabat Raja, saya Dr. Tri, spesialis bedah di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Raja, kali ini kita akan membahas seputar hemoroid ya dok ya. Ya. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih detail dok, hemoroid, kalau hemoroid itu sama nggak sih dok kayak wasir gitu? Oke. Baik, jadi hemoroid atau nama lain wasir atau nama lain juga ambeien itu 3 nama yang sama. Oke. Jadi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hem itu darah, ros itu mengalir, dan pil itu adalah benjolan atau seperti bola. Jadi yang didefinisikan hemoroid atau wasir atau ambeien ini adalah pelebaran pembuluh darah di dubur atau di anus, yaitu pembuluh darah vena atau flexus hemorrhoidalis yang menyebabkan adanya tonjolan atau sliding daripada anal cushion yang menyebabkan terjadinya wasir ataupun ambeien ataupun hemoroid tadi ya dok. Jadi baik ambeien, baik wasir, baik hemoroid itu sebenarnya sama namanya. Oke. Nah, kalau penyebabnya sendiri apa dok? Oke, jadi penyebab sendiri itu ada beberapa faktor risiko ya. Yang pertama dan paling sering adalah sembelit atau BAB yang keras, di mana konsistensi daripada BAB yang keras tadi yang akan mengakibatkan peningkatan berlebih di daerah sekitar anus pada saat kita defekasi ataupun buang air besar, yang mengakibatkan tadi benjolan tadi muncul dan membesar. Oke. Kalau gejalanya sendiri apa dok? Oke, gejala berdasarkan dengan grade ataupun stadium ya. Kita ketahui dulu bahwa hemoroid ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hemoroid eksterna atau wasir luar dan hemoroid interna ataupun wasir dalam. Itu sesuai dengan keluhan pasien biasanya. Yang pertama hemoroid interna atau wasir dalam itu grade 1. Biasanya pasien datang dengan adanya BAB yang berdarah. Oh ya, BAB berdarah, itu paling sering ya, paling umum ya. Paling umum. Itu grade 1, BAB berdarah warna segar ya, kemerahan gitu ya. Tanpa disertai dengan adanya benjolan. Oh, hanya darah saja. Oke. Untuk grade 2 sendiri itu biasanya pasien datang dengan adanya BAB berdarah disertai dengan benjolan, namun benjolannya pada saat selesai BAB, benjolan tersebut bisa masuk sendiri atau reduksi spontan. Oke. Nah, itu untuk grade 2. Untuk grade 3, BAB berdarah, warna segar, adanya benjolan, namun bisa masuk dengan menggunakan jari. Oh, dibantu. Okay. Itu grade 3. Sedangkan grade 4, BAB berdarah, ada benjolan, dipaksain masukin juga tapi tidak masuk. Atau kita bilang hemoroid eksterna atau wasir luar. Dan yang dengan disertai dengan komplikasi ya, berupa hemoroid dengan disertai adanya pemukuan darah atau trombus. Nah dok, kalau misalnya tidak diobatin nih, dibiarin aja gitu, itu akan berdampak apa nih? Oke, biasanya pasiennya karena BAB berdarah tadi, dia khawatir ya, kemudian disertai dengan adanya nyeri. Selain pembuluh darah di daerah dubur itu kan ada saraf, ada pembuluh ada otot,
dan yang lain ya. Jadi biasanya kalau tidak diobati benjolan tersebut makin membesar. Yang pasien biasanya mungkin datang dengan grade 2, kalau tidak diobati dia masuk ke grade 3. Bila tidak diobati lagi jatuh lagi ke grade 4 ataupun sampai ke arah hemoroid dengan trombus. Oh, jadi perlahan. Apa ada kasus pasien yang memang langsung naik cepat ke grade 4 gitu? Iya, ada juga, karena memang pada dasarnya kan pasien ini datang ke dokter kalau misalnya udah terjadi komplikasi ya. Jadi beda yang rata-rata di sini tuh datangnya udah dengan komplikasi si wasirnya. Udah kondisi yang tidak bagus lah ya dok ya. Oke, nah dokter untuk pengobatannya sendiri ya dok, kan hemoroid atau ambeien ini mungkin ada obat biasa kita minum, atau selain obat minum mungkin ada pengobatan yang lainnya, tindakan yang lainnya mungkin dok? Untuk hemoroid ataupun wasir itu bila dia grade 1 dan 2 biasanya kita berikan farmakologis atau pengobatan terapi obat-obatan. Jadi misalnya kayak obat Ardium, Vanadium, terus Ambeven itu boleh diberikan kepada pasien-pasien dengan hemoroid. Bila dia jatuhnya ke grade 3 dan grade 4 ataupun dengan komplikasi, perlu dilakukan tindakan operasi. Oh, sampai operasi ya? Sampai operasi, ya gitu. Itu pun kalau misalnya dikategorikan operasi itu ya memang yang sudah grade-nya itu 3 atau 4. Iya. Untuk tindakan operasinya ada tindakan apa aja? Oke, jadi bila gagal terapi medikamentosa terhadap hemoroidnya, operasi adalah perlu dilakukan. Ada beberapa cara teknik operasi pada kasus wasir ataupun hemoroid ini. Konvensional, jadi konvensional yang kita bilang hemoroidektomi, yaitu tindakan prosedur bedah dengan memotong pil tadi atau benjolan tadi dan disertai adanya ligasi ataupun peikatan dari pembuluh darah yang mengalami pelebaran gitu ya. Kemudian ada beberapa operasi juga yang non konvensional, seperti banyak yang kita tahu seperti stapler hemoroidoplasti, ada laser hemoroidoplasti, radiofrekuensi, ultrasonik, WLC, ALRAP dan PILA. Dan yang tadi saya bilang non konvensional itu adalah tindakan-tindakan yang minimal invasif atau tidak perlu dilakukan pemotongan pada anal cushion atau bantalan daripada anus. Menarik. Ada beberapa ternyata ya dok. Nah, saya yang lebih tertarik dengan yang tadi dokter bilang terkait dok, tindakan PILA ya dok. Itu terbaru ya dok atau? Ya, memang PILA ini parent injection and ligation for ambeien. Jadi adalah tindakan minimal invasif dengan kondisi anal cushion yang utuh, di mana ada penyuntikan daripada hemoroid dengan menggunakan agen skleroterapi atau di sini kita bilang fenodenol 5% yang disuntikan kepada hemoroidnya, kemudian diligasi benjolan yang muncul. Seperti itu ya kira-kira. Jadi ada alat khusus diikat benjolannya kemudian disuntik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengempeskan daripada si hemoroid, membuat benjolan tadi kempes, kemudian minim perdarahan, minim rasa sakit, dan membuat terjadi fibrosis. Sederhananya, jadi si benjolan itu diikat kemudian disuntikin gitu. Berarti itu berbeda ya dok dengan tadi tindakan-tindakan yang lain? Iya, beda. Nah, untuk proses penyembuhannya apabila kita menggunakan teknik PILA tersebut dok, itu bagaimana proses penyembuhannya? Kalau PILA sendiri memang diperuntukkan untuk pasien dengan grade 1 dan 2 atau
atau wasir yang dalam tadi ya, grade 1 dan 2 itu sangat baik dilakukan tindak prosedur pila ini. Namun untuk satu keuntungannya tuh proses penyembuhan lebih cepat ya, 1 sampai 2 hari setelah tindakan. Oh gitu dok? Iya. Kemudian risiko nyeri minimal. Kemudian risiko perdarahan juga minimal karena kita tidak memotong bantalan anus tadi. Jadi cuma diikat dan disuntik agen sklerotan tadi. Oke. Iya, soalnya dok, banyak sekali kami dengar bahwa katanya kalau misalnya operasi hemoroid itu adalah operasi yang paling menyakitkan. Betul. Iya dok ya. Ya, memang salah satu prosedur bedah yang paling menyakitkan ya karena letaknya di daerah anus ya atau pembuangan gitu. Iya. Otomatis kan mempengaruhi kualitas hidup ya daripada pasien. Jadi ya bersyukur sekali kalau misalnya memang ada teknik seperti ini ya dok ya yang benar-benar ya minimal resiko ya dok ya. Ya betul. Oke dokter, kalau di Raja Hospital Purwakarta sendiri ini sudah ada belum dok tindakan dengan menggunakan teknik pila ini? Oke, di Raja sendiri sudah ada ya. Sudah ada. Sudah ada pila setnya beserta dengan agen skleroterapinya sudah ready di ruang operasi. Wow, oke. Jadi bisa dilakukan. Oke, sahabat Raja, kalau misalnya ada yang memiliki keluhan terkait hemoroid, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter bedah kami karena teknik pila yang terbaru ini sudah tersedia di Raja Hospital Purwakarta. Oke dokter, sekarang kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke dok, siap ya dok? Siap. Nanti dokter bisa sebutkan mitos ini apakah mitos atau fakta ya. Mitos atau fakta yang pertama, betul nggak mitos atau fakta makanan pedas itu bisa nyebabin hemoroid? Mitos. Mitos. Jadi memang yang tadi dijelaskan bahwa yang terjadi hemoroid yang paling sering adalah BAB yang keras ya. BAB keras itu bisa disebabkan karena kurangnya serat. Kurangan serat itu bisa dari bahan makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta air. Oke, jadi mitos. Untuk mitos atau fakta selanjutnya ya dok, kalau misalnya hemoroid itu nggak bisa sembuh, itu mitos atau fakta? Mitos. Jadi memang hemoroidnya bisa sembuh ya, tergantung dengan kondisi hemoroidnya yang tadi dijelaskan bahwa tergantung grade-nya, keparahannya sejauh apa, dan itu bisa sembuh. Bisa sembuh. Iya. Oke. Mungkin juga selain itu kemauan pasiennya juga untuk betul. berobat ya dok? Iya, betul. Mitos atau fakta yang ketiga, hemoroid itu terjadi karena kurangnya makan sayur dan buah. Ya, fakta. Karena memang baik lagi ya, ke perjalanan penyakit terjadi hemoroid adalah paling sering adalah sembelit tadi ya, atau BAB yang keras yang mengakibatkan tekanan berlebih, membuat hemoroidnya makin besar, berdarah, dan nyeri, keluar lendir, seperti itu. Oke dokter, mitos atau fakta yang keempat ya dok, kalau operasi dengan teknik pila itu minimal luka dan penyembuhannya cepat. Ya, fakta. Karena memang tidak ada prosedur pemotongan daripada bantalan anus, hanya dilakukan ligasi atau pengikatan daripada hemoroid dan disuntik saja. Jadi memang fakta ya. Oke, fakta. Nah ini nyambung juga nih dok. Mitos atau fakta kalau teknik operasi pila itu dijahit? Mitos, karena tidak ada penjahitan. Oke. Cuma pengikatan aja. Dengan alat khusus namanya rubber band. Oke, jadi tidak dijahit. Jadi mitos ya dok ya. Oke dokter, mitos atau fakta selanjutnya ya dok. Kalau misalnya pasien sudah dilakukan tindakan operasi hemoroid itu
bakal muncul lagi si hemoroidnya? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Bisa mitos, bisa fakta. Oke. Memang kasus hemoroid ini dibedah memiliki prevalensi tinggi ataupun 50-60% terjadi rekurensi atau bisa muncul lagi. Dimana kenapa bisa seperti itu tergantung dengan kondisi atau penyakit hemoroid pada saat dilakukan operasi. Misalnya pasien dengan hemoroid grade 4, di mana yang di hemoroidektomi itu misalnya di jam 9, otomatis kan hanya fokus di jam 9 karena kan prinsip duburnya kan seperti jarum jam. Misalnya tonjolan hemoroidnya di jam 9, yang kita angkat tonjolan atau benjolannya itu di jam 9 aja. Biasanya muncul lagi karena di jam yang lain itu keluar lagi, jadi sliding. Oh, bertahap. Dengan biasanya pasien-pasien yang sudah dilakukan tindakan operasi mikirnya kan, oh udah sembuh nih. Iya. Balik lagi ke habitat sebelumnya, makannya kurang serat, gaya hidup, makannya kurang rendah serat, ataupun junk food atau fast food gitu kan. Jadi apa duduk lama gitu, diperparah misalnya dengan adanya obesitas juga bisa muncul lagi. Oke, jadi berarti apa yang beredar di masyarakat luas itu ternyata fakta ya? Fakta. Namun memang ada beberapa tindakan operasi juga sembuh kok. Iya, tergantung dengan derajat yang tadi. Semakin derajatnya tinggi, semakin resiko untuk berulang kembali. Bisa. Oke. Seperti itu. Nah, mitos atau fakta yang terakhir ya dok. Kalau teknik operasi pila ini minimal perdarahan. Ya, fakta. Ya, karena memang tidak ada yang perlu kita sobek ataupun langsung diambil pembuluh darahnya gitu. Jadi fakta ya. Oke. Baik, untuk segmen mitos atau faktanya alhamdulillah sudah terlewati ya dok ya. Dan sahabat Rajak juga bisa menyerap informasi sebanyak-banyaknya dengan apa yang tadi sudah dokter sampaikan dan jelaskan. Dan sebelum kita akhiri, dokter, boleh nggak dokter berbagi kiat-kiat agar kita semua itu terhindar dari hemoroid? Oke. Untuk kiat-kiat bagi para pasien di sana untuk menghindari hemoroid ataupun wasir ataupun ambeien ini, disarankan untuk makanan tinggi serat, didapatkan dari makanan yang sayur-sayuran, buah-buahan, dan minum air yang banyak ya, kurang lebih 2 liter atau 7-8 gelas per hari. Kemudian hindari kebiasaan duduk yang terlalu lama. Ini biasanya bagi para pekerja sebaiknya 30-1 jam dilakukan pemanasan atau stretching ya, berdiri gitu di depan laptop untuk menghindari terjadi wasir ataupun tekanan berlebihan di daerah anus. Kemudian hindari juga mengedan yang terlalu hebat karena bisa menyebabkan hemoroid. Oke. Kemudian untuk yang fisiologis seperti ibu hamil itu perlu ibu hamil dengan hemoroid ataupun gangguan hormonal yang lain perlu dilakukan konsultasi ke Polibedah Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bincang Asik bareng Rajak. Tunggu kami dengan tema yang lebih seru dan menarik lainnya. Dokter, terima kasih sudah hadir dalam podcast kali ini. Salam sehat, bye-bye. Rajak Hospital Purwakarta, rumah sakit terpercaya penuh cinta, fasilitas lengkap dan profesional, sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima,
untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.